Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Bapak saudara ikhwan fillah, kalau ada bertanya man hum ahlus sunnah, siapa itu ahlus sunnah? Kok ini ngaku, itu juga ngaku, yang sana juga ngaku. Keraguan ini juga kami rasakan di tahun 2000-an. Dan itu berlanjut, bayangkan dari tahun 2000, bahkan sebelumnya sebelum tahun 2000, sampai kemudian bertemu seorang syekh ahlus sunnah, ulama Suriah, namanya Syekh Hasan Hitu, masih hidup. Syekh Hasan Hitu adik kelasnya Syekh Al-Buti, tamatan Azhar, berarti seniornya Ustadz Al-Naf ya. Syekh Hasan Hitu mengajarkan kami akidah ahlus sunnah pada tahun 2006, jadi udah telat. Sempat meragukan ahlus sunnah itu benar ada apa enggak. Ternyata kajian ahlus sunnah itu sederhana dan ringkas. Mengetahui ahlus sunnah itu mudahnya, sebagaimana mudahnya mengetahui anak kita, sangat mudah sekali. Lalu kenapa orang bingung? Karena orang bingung, dia tidak mengambil pengetahuannya langsung ke ahlinya, seperti yang terjadi pada kami ya, di tahun-tahun 2000-an sampai 2006. Bapak saudara Allah, dari mana kalimat ini muncul? Judul ini, manhum ahlus sunnah, siapa dia ahlus sunnah? Itu muncul dari hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadisnya hasan ya, hadisnya hasan riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini murid terbaik Imam Bukhari setelah Imam Muslim. Murid terbaik Imam Bukhari setelah Muslim. Gurunya ratusan, sedangkan guru Bukhari ribuan. Sudah punya guru ribuan belum? Duit ribuan punya ya? Tapi kita belum punya guru ribuan atau ratusan. Udah berapa Pak ustadznya? Di sini berapa ustadz tadi? Banyak ya. Ada kajian subuh, zuhur, maghrib, bertiga. Berarti seminggu 3 kali 7. 3 kali 7 21. Wah, masih kurang ya. Masih kurang. Antum kalau 21 itu masih mending daripada 1 ya, atau 2, 3 tapi satu warna. Apakah Imam Bukhari pernah berguru ke orang yang beda pemahaman dengan dia? Sering. Siapa salah satu gurunya dan juga temannya, namanya Zuhli. Imam Zuhli ini sama-sama ngaji dengan Imam Bukhari ke Imam Ahmad, tapi juga gurunya Imam Bukhari, berteman sekaligus guru. Ternyata beliau, Imam Bukhari, pernah pecah kongsi sama gurunya dan dianggap sesat oleh gurunya. Pernah begitu Pak? Jadi kalau ada ustadz dianggap sesat, nggak usah sedih. Apalagi antum dianggap munharif, sesat, nggak usah sedih, biasa aja ya. Saya sudah sering dianggap sesat sama orang. Kan kita nggak sesat, ngapain merasa sesat? Nggak usah sedih. Taib, ini diambil dari Imam Tirmizi, murid terbaik Imam Bukhari setelah Imam Muslim. Beliau mengatakan, Inna Bani Israel, sesungguhnya Bani Israel tafarraqat, telah terpecah menjadi 71 atau 72, ihda wa sab'in atau isnai wa sab'in ya, 71 atau 72. Kulluhum finnar, semua mereka masuk neraka, illa millatan wahidah, kecuali satu millah. Apa arti millah? Millah artinya kelompok, jamaah, atau perkumpulan atau aliran, disebut millah wahidah. Lalu sahabat Nabi mengejar, man hiya ya Rasulullah, siapa kelompok yang satu itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana, ini kalimatnya umum Pak, bukan pakai man, pakai ma. Ini kata kunci dalam bahasa Arab. Ma artinya kalimat umum, siapa saja, apa saja, ana alaihi, aku yang jadi tuntunannya.
wa ashabi, dan murid-muridku, yaitu sahabatku. Kenapa disebutkan sahabatku? Karena tidak semua orang ketemu Nabi. Minimal ketemu sahabat Nabi. Gak ketemu sahabat Nabi, ketemu tabi'in, murid sahabat. Tidak ketemu tabi'in, ketemu muridnya tabi'in. Tidak ketemu murid tabi'in, muridnya, sampai hari ini masih berlanjut. Makanya kami dulu kalau ngaji, setelah ngaji ada ijazah, ada izin dari guru boleh mengajarkan. Dan guru kita mengatakan, kami mendengar dari guru kami, belajar dari guru kami begini, dari gurunya begini, terus sampai ke sahabat Nabi, sampai kepada Nabi SAW. Disebut dalam ilmu hadis sanad, disebut dalam bahasa kita silsilah pengajian, silsilah guru. Berarti Nabi mementingkan kalimat guru, yang sekarang mulai orang remehkan, ya. Jadi kelompok yang disebut Ahlussunnah itu ma'ana alaihi, siapa saja, apa saja yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Sahabat Nabi ada berapa, Bapak? Ada berapa? Banyak gitu ya. Ada yang tahu? Jumlahnya sama dengan jumlah Nabi. Berapa jumlah Nabi? 124.000. Tapi yang jadi ulama berapa? Yang jadi ulama nggak nyampe 1000. Yang meriwayatkan hadis nggak nyampe 500. Yang jadi mufti nggak nyampe 100. Mufti, tahu mufti? Yang boleh ngomong halal haram sunnah bid'ah. Sekarang baru hijrah 3 bulan udah boleh ngomong sunnah bid'ah. Antum melanggar adab Ahlus Sunnah itu. Itu melanggar adab Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah nggak begitu. Ahlus Sunnah punya adab. Dari mana kita tahu? Kita buka kitab ulama salafus saleh. Siapa imamnya? Imam Malik. Siapa lagi imam-imamnya? Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Sekarang berapa, Pak? 1440. Imam Malik 179. Berguru ke Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi. Kita sebut silsilah. Ini silsilah. Sekelas Imam Malik berguru, masa antum enggak berguru? Siapa kita? Ya. Nah, Imam Malik pernah ditanya 40 lebih persoalan, yang dia cuma 12. Imam, bukan imam masjid, Pak, bukan khotib, bukan. Imam Masjid Madinah. Semua orang ngaji ke situ. Bawa 40-an masalah, 48 yang dia cuma 12. Apakah tanda kejahilan? Enggak. Beliau enggak tahu persoalannya, bukan jahil. Imam Malik itu cuma keluar kota ke Mekah. Jadi pernah haji doang dan umrah. Tinggal di Madinah, lahir di Madinah, berguru ke orang Madinah, lalu pergi ke Mekah pas haji dan umrah, udah balik lagi, enggak kemana-mana. Karena beliau tidak tahu persoalan orang di luar, beliau enggak jawab. Jangan-jangan kita enggak tahu persoalan orang sana, orang sini, kelompok sana, kelompok sini. Seharusnya ikut Imam Salafus Saleh, Imam Malik, yang mengatakan saya tidak tahu. Apa kata beliau? Qauluka la adri nisful ilm. Kamu aku tidak tahu itu separuh ilmu. Karena kalau sok tahu, ilmu hilang. Kita nggak mau cari tahu dalil mereka apa sih? Itu ya. Sahabat Nabi ada berapa tadi? 124.000. Nggak usah kita sebut yang gede-gede. Bahwa ada perbedaan di kalangan sahabat Nabi, tapi tidak membuat mereka keluar dari Ahlussunnah. Contoh, afdolnya perempuan sholat di masjid atau di rumah? Di rumah, serius. Yang benar. Antum hadisnya nggak sahih. Kalau kita pakai hadis ya. Apa dalil yang mengatakan perempuan afdal sholat di rumah? Hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya cuma hasan. Yang kita hafalkan itu ya. Sebaik-baik sholat perempuan di mana? Di rumahnya. Kalau di rumahnya ada kamar, di kamarnya ada ruangan, di ruangannya. Itu hadis dhaif kalau kita adu dengan hadis sahih. Tapi ulama kita tidak ngadu, ada tekniknya supaya tidak hadis ini menjadi bentrok. Bertentangan dengan hadis sahih Bukhari. Ini contoh bahwa para sahabat beda. Jadi kalau antum nanti beda, berkaca aja ke sahabat, biasa aja lah ya. Apa kata Ibnu Umar? Dia punya anak namanya Bilal bin Abdullah bin Umar. Siapa namanya? Bilal
bin Abdullah bin Umar. Bilal bukan sahabat Nabi, tapi tabi'in, murid dari sahabat Nabi. Dia nggak ngaji ke ayahnya, ngajinya ke istri Nabi, Aisyah. Karena kadang-kadang anak kita ustadz misalnya, kita ulama kata orang, tapi kita nggak bisa didik anak sendiri. Semoga itu tidak terjadi pada keluarga-keluarga teman-teman kita para pendakwah ya. Nggak bisa. Akhirnya si Bilal bin Abdullah, bukan Bilal bin Rabah, ngajinya ke siapa? Ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Ngaji ke Aisyah, apa kata Aisyah di masa Utsman bin Affan? Di zaman sekarang perempuan sebaiknya sholat di rumah. Kenapa? Zaman Utsman, kota Madinah sudah jadi kota metropolitan, masjid, kebayang Masjid Nabawi yang karpetnya hijau? Cuma itu Pak. Itu sudah sempit, sehingga perempuan ke belakang dulu nggak ada hijab Pak, nggak ada, itu bid'ah itu ya, nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman Nabi. Antum cek hadisnya. Jangankan itu, orang mau pakai sarung di bawah mata kaki itu sudah bid'ah di zaman itu. Kenapa? Kain mahal. Coba tanya teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita atau kakek-kakek kita, ayah-ayah kita, tahun 70-an 60-an sarung mahal gak? Marah. Hah? Marah apa mahal? Mahal ya. Bapak saya dulu cerita, kami tahun 70-an mau beli gajah duduk, tahu? Sarung gajah duduk itu cuma bisa sekali setahun pas hari raya. Susah Pak dulu, susah kain. Maka kalau ada orang pakai celana, dulu nggak ada celana, dulu sarung, pakai sarung di bawah mata kaki, pasti dia sombong belagu. Itu di zaman itu. Jangankan ya masalah hijab kan buang-buang kain, ya cuma dipajang di situ aja kan. Mending itu kain dipakai untuk para fuqara dan masakin. Maka jangan kita kira apa yang kita lihat hari ini itulah sunnah Nabi. Belum tentu juga Pak. Apa kata Aisyah? Zaman sekarang perempuan sebaiknya sholat di rumah karena tidak ada hijab. Jadi kalau di masjid antum ini sudah ada hijab, jangan larang lagi perempuan ke masjid. Karena bertentangan hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid. Jangan larang perempuan sholat ke masjid, ngaji di masjid. Kenapa? Kita sudah punya hijab Pak. Ya. Oh ini Ustaz nggak ikutin sunnah nih. Sunnah mana lagi? Ada yang lebih sahih dari Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? La tamna'u ima Allah masajid. Jangan kamu larang perempuan ke masjid. Giliran sholat dilarang, pas pengajian dibolehin, kan lucu juga. Kan beberapa sahabat saya sesama pendakwah, kalau sholat nggak boleh, tapi pengajian ramai di masjid. Itu namanya main-main sama sunnah atau tidak tahu sunnah. Dua itu aja. Semoga karena ketidaktahuan Allah maafkan, bukan karena mau main-main dengan sunnah. Coba lihat Ibnu Umar sahabat Nabi, Aisyah istri Nabi. Ada yang meragukan kepintaran Aisyah? Aisyah melanggar sunnah Nabi nggak ketika Nabi bilang jangan larang perempuan ke masjid, tapi Aisyah melarang pulang ke masjid? Dilarang perempuan ke masjid, dilarang gadis-gadis ke masjid, dilarang ibu-ibu ke masjid. Aisyah melanggar sunnah nggak? Enggak. Kenapa? Ini yang disebut khalfiyatus sunnah. Ada latar belakang Nabi melarang dan memerintah. Dalam ilmu hadis disebut asbabul wurud. Seseorang belum boleh fatwa, belum boleh dia menyampaikan ilmu hadis bagian ini sampai dia mengerti apa yang disebut dengan asbabul wurud. Apa arti asbabul wurud? Di Quran ada asbabun nuzul, di sunnah ada asbabul wurud, sebab turun datangnya hadis. Bapak samakan Allah. Jadi sahabat ini ahlu sunnah enggak? Aisyah ahlu sunnah enggak? Ibnu Umar ahlu sunnah enggak? Tapi kenapa mereka berbeda? Gurunya sama. Nah, maksud saya menyebutkan hadis itu, jika sahabat bisa beda dalam satu masalah, apalagi di zaman kita. Jadi jangan pernah jadikan alasan perbedaan pemahaman ini untuk mengeluarkan sahabat kita dari ahlus sunnah. Saya mau tanya, Muhammadiyah siapa yang mereka ikuti? Rasulullah atau Abu Jahal? NU ikut siapa? Rasulullah atau Abu Jahal? Jemaah Tabligh ikut siapa? Rasulullah atau Abu Jahal?
Salafi ikut siapa? Rasulullah apa Abu Jahal? Rasulullah. Semuanya ikut Rasulullah kok. Bedanya, ada orang yang mau memahami dalil orang lain, ada yang tidak mau memahami. Yang mau memahami ini kita sebut dalam bahasa ilmiahnya munsif. Gitu Ustaz, maaf ya. Munsif. Apa munsif? Bahasa kitanya insaf. Mengukur diri. Oh iya ya. Ini contoh kasus. Contoh kasus, Pak. Kadang-kadang kita mengeluarkan orang dari Ahlussunnah karena ini. Ada yang tahu Yasinan nggak? Ini kasus sensitif ini. Ya. Tahu Yasinan? Ya, saya dilahirkan di Payakumbuh, Pak. Itu pusat Muhammadiyah, ya. Teman-teman Salafi banyak di situ. Majelis Mujahidin banyak di situ. Sufi tarekat juga berjamur di situ. Ramai, ya. Sangat ramai sekali. Dan ini majmuk. Tiba-tiba satu kali ada sahabat kita meninggal orang tuanya. Sahabatnya nggak ngerti dalil, ngajinya ya begitulah, sekali sebulan itu sudah syukur. Pas ketika sudah meninggal malamnya ada orang baca Yasin, tiba-tiba ada seseorang bilang gak boleh baca Yasin. Kenapa? Beda. Kan begitu. Wow, dia pakai dalil juga, dalilnya kullu bid'atin dolalah, benar juga dalilnya. Tapi pemahaman terhadap dalil benar nggak? Belum tentu benar. Nah, kita coba cek. Kita nggak usah pakai ustadz sekarang ya. Antum pakai ustadz sekarang kacau, bisa bentrok begini terus. Sekarang coba lihat. Ada yang meragukan Imam Bukhari? Nggak ada. Imam Bukhari punya murid dari Imam Tirmizi. Imam Bukhari punya sahabat namanya Imam Abu Daud, sama-sama ngaji kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu punya murid Abu Daud. Abu Daud ini hadis-hadisnya unik. Kata Imam Ghazali, semua hadis di dalam Sunan Abu Daud bisa dijadikan dalil. Perkataan itu muncul dari siapa? Bukan dari Ghazali, tapi dari Imam Abu Daud sendiri. Maka Imam Ghazali mengatakan, orang yang ingin menjadi mufti, ahli fatwa, mesti menguasai Sunan Abu Daud, temannya Imam Bukhari. Apa kata Imam Abu Daud? Hadis yang aku tidak komentari, maka hadisnya salih. Apa arti salih? Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Jadi orang Mekah dapat kitabnya Imam Abu Daud. Abu Daud bukan orang Mekah, Pak, orang Sijistan. Orang Sijistan, ya. Dikirimin buku-buku itu kok ke orang Mekah kaget. Ini buku bagus sekali, lengkap. Lalu orang Mekah kirim surat ke Imam Abu Daud. Ya Aba Daud, wahai Abu Daud, hal kullu hadisin rawaitahu fi hadzal kitab sahih? Apakah semua hadis yang kamu riwayatkan dalam kitab ini sahih? Apa jawaban beliau? Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Yang aku tidak komentari itu hadisnya saleh. Saleh artinya apa? Boleh dipakai, boleh diamalkan, karena ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya. Saya cek siapa sih ulama salafus saleh yang mengamalkan? Ternyata ada sahabat Nabi namanya Hudzaif. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan Hudzaif ketika dia mau meninggal, dia panggil sahabat-sahabatnya untuk membacakan Yasin di hadapannya, dan setelah dia meninggal. Buka kitab Musnad Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari. Ini baru 2-3 kitab, Pak. Lanjut. Selain Sahih Bukhari, antum tahu ada kitab sahih lain namanya Sahih Ibnu Hibban. Semua hadis di dalamnya menurut Imam Ibnu Hibban hadisnya sahih. Imam Ibnu Hibban punya guru lebih banyak daripada Imam Bukhari, pecah rekor. Cuma dulu belum ada muri, jadi nggak ada rekor muri. Berapa gurunya? Imam Bukhari 1700, dia punya guru 2000. Jadi gurunya lebih banyak daripada Imam Al-Bukhari. Namanya Imam Ibnu Hibban, pengarang kitab sahih ketiga. Si kitab sahih kedua namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, kita nggak usah bahas itu dulu. Sahih Ibnu Hibban. Saya teliti hadis ini, adakah hadis tentang yasinan di dalam? Ternyata ada. Adakah di Sunan Abu Daud? Ternyata ada. Tapi kenapa saya tidak dapat tradisi itu? Baca yasinan, ketemunya di Jawa, ketemunya di daerah-daerah yang baru, transmigran segala macam. Ternyata si kita belum dapat hadisnya. Ibnu Hibban mengatakan dari Nabi SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum.
bacakan Yasin untuk orang yang mati. Hadis ini saya teliti dhaif, Pak. Hadis ini menurut saya dhaif. Di rawinya, jadi silsilahnya ada 2 rawi, namanya Abu Utsman dan ayahnya. Ini orang nggak dikenal, disebut dalam ilmu hadis majhul, tidak dikenal. Maka hadisnya lemah. Karena hadis ada sahih, hasan, dhaif. Sahih, valid, hasan, bagus, dhaif, lemah. Ini hadisnya lemah menurut Dr. Ar-Razi. Kalau menurut Imam Ibn Hibban sahih. Antum ikut dokter Pak Imam, ikut penilaian dokter kemarin sore atau imam? Kira-kira ikut siapa, Pak? Kalau Ustaz Al-Nof ditanya gitu udah tahu jawabannya. Kalau antum kira-kira ikut mana? Ustaz dokter kemarin sore bilang dhaif, tapi imam bilang ini sahih. Ikut mana? Ikut imam. Meskipun saya susah menerima tradisi yasinan misalnya, tapi saya harus husnuzon bahwa di sana ada orang yang ngikutin Imam Ibnu Hibban, nggak ngikutin hasil penelitian saya. Tahu kenapa? Penilaian hadis ini sahih, hasan, dhaif bukan dari Nabi, tapi dari hasil penelitian ulama. Kalau yang biasa meneliti, pernah kuliah, suatu penelitian bisa dibatalkan nggak dengan penelitian yang baru? Bisa, Pak. Ya. Tapi kalau orang hebat neliti, tiba-tiba ada teri menolak, ya, yang ditolak terinya. Nah, dan saya akhirnya tahu diri, maka kita tidak mengingkari, Pak, kalau ada orang baca Yasin untuk orang mati. Yang kita ingkari apa? Merapat. Ya. Ada bid'ah-bid'ah di situ. Nah, jangan cuma karena persoalan sedikit ini orang kita keluarkan dari ahlus sunnah. Nah, ahlus sunnah itu ciri-cirinya dia munsif, mau membaca, oh jangan-jangan orang itu punya dalil. Nah, itu disebut husnuzan. Baik, ini penjelasan sederhana mengenai ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang ikut aku? Gitu. Di muktamar tahun 2016, ulama-ulama Azhar, guru-gurunya Ustaz Al-Nof buat muktamar di Chechnya. Di mana? Di Chechnya. Ada 200-an ulama ikut. Hasilnya apa? Pertanyaannya sama. Jadi judul ini diambil dari judul muktamar itu. Man hum ahlus sunnah? Siapa itu ahlus sunnah? Terjadi perdebatan alot dari 2-3 ulama yang kemudian hasilnya mengerucut kepada apa yang sekarang dipelajari di Indonesia, di Al-Azhar, di Yaman, di Maroko. Siapa itu ahlus sunnah? Ahlus sunnah disimpulkan menjadi 3. Siapa saja yang berakidah akidah Imam Asy'ari Maturidi, yang belajar sifat 20 Allah wujud qidam baqa. Lalu ada yang bertanya, Salafi di mana? Tabligh di mana? NU Muhammadiyah di mana? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Nanti kita jawab ya. Kita terusin dulu. Itu akidah. Yang kedua ibadah. Ibadahnya ikut imam yang 4. Kenapa? Imam yang 4 ini imam salafus saleh. Antum ikut mereka itu ikut salaf. Terus yang ketiga siapa? Orang yang ikut kerohanian Nabi lewat imam-imam yang mu'tabar, imam ahli sunnah seperti Imam Al-Junaid, Ghazali dan Abul Hasan Syadzili dan lain-lain. Oke, ini gimana cara menjawab yang pertama tadi? Jadi ada 3 kategori ahli sunnah ya. Dalam bab akidah apa tadi? Ikut imam. Kok Imam Asy'ari? Kok enggak langsung Bukhari? Gitu ya. Kok enggak langsung Nabi? Makanya di sini ada terjadi bentrok ya, antara ulama-ulama kita yang dari Saudi dengan ulama-ulama Azhar. Kenapa? Di situ ulama Saudi kebanyakan Salafi, Pak. Nanya, lalu Salafi di mana? Lalu Jemaah Tabligh kata ulama India di mana? Di sini kemudian dijawab ya. Imam Asy'ari itu siapa? Imam Asy'ari itu mantan Mu'tazilah. Apa kelompok Mu'tazilah? Kelompok yang kalau sekarang kita sebut liberal. Tapi dia pernah berguru ke Imam Yahya bin Zakaria As-Saji. Imam As-Saji
berguru kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Syafi'i kepada Malik, Malik kepada Nafi', Nafi' kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok enggak langsung saja sebut akidah Rasul? Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, begitu juga akidah diriwayatkan oleh Imam. Periwayat akidah Ahlussunnah adalah Imam Asy'ari, Maturidi. Ada satu lagi namanya Imam Tahawi. Nah, akidah Salafi itu masuknya ke sini sebenarnya, ke Tahawi. Jemaah Tabligh kemana? Imam Maturidi. Pendiri Jemaah Tabligh itu namanya Maulana Ilyas. Berakidah Ahlussunnah dengan manhaj Imam Maturidi. Maka di sana pakai kitab-kitab yang mu'tabar. Jadi yang mengeluarkan Jemaah Tabligh dari Ahlussunnah berhadapan dengan kita-kita dari tamatan Azhar, tamatan UIN, ya, tamatan pesantren. Bagaimana dengan NU Muhammadiyah? NU siapa pendirinya, Pak? Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ngajinya di mana? Sebelum ke Makkah beliau ngaji ke Syekh Saleh Darat. Kiai Saleh Darat ini murid dari Ahmad Zaini Dahlan, mufti Makkah, akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab Syafi'i, ya, ahli hadis. Lalu berangkat ke Makkah dan berguru langsung ke ulama Makkah, Syekh Mahfud Termasi, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Asy'ari, semuanya berguru ke Mahfud Termasi. Antum baru dengar ya, Mahfud Termasi, ulama Makkah asal Jawa. Kitabnya beliau itu diajarkan di Maroko, bahkan di Mekah, bahkan di beberapa wilayah di Yaman. Itu orang pakai kitab beliau, kitab hadisnya. Jadi orang kita keren juga dulu, Pak. Jadi jangan terlalu menjelek-jelekkan kita ya. Orang kita ini dulu pernah jadi ulama di sana. Maka pendiri NU Muhammadiyah akidahnya Ahlus. Jadi kalau mau tahu orang, lihat gurunya siapa, karena ungkapannya jelas. Dalam Sahih Muslim disebutkan al-isnad minad din. Perkataan Imam Ibnu Mubarak, bersanad berguru bagian dari agama. Ini salah terjemah teman-teman kita. Bersanad itu bukan menyebutkan hadis riwayat fulan, bukan. Ini dikatakan oleh Ibnu Mubarak wafat tahun 181 Hijriah. Kapan? Sebelum Bukhari hadir. Imam Bukhari belum lahir, Pak. Muslim belum ada. Maka yang dimaksud bersanad itu berguru. Maka tadi kalau kita ngecek orangnya Ahlussunnah apa enggak, lihat gurunya siapa. Jadi kalau mau cek ustadz yang antum hadirkan ke sini ustadz Ahlussunnah apa bukan, lihat dia tamatan mana, gurunya siapa. Gitu cara ngeceknya ya. Nah, tinggal kita tanya ke ustadz yang ngerti itu. Jadi NU Muhammadiyah Ahlussunnah enggak? Cuma sekarang karena zaman politik, Islam berkemajuan, Muhammadiyah dibentur-benturkan dengan Islam Nusantara. Saya nggak no comment, Pak, masalah ini. Jangan tanyain nanti ya. Kita nggak mau menjawab itu, karena ini ranah politik. Saya tawakuf bab politik, nggak mau komen bab politik ya. Wilayah sensitif. Lalu gimana dengan tadi Salafi ya? Salafi itu pakai satu hadis jariyah. Budak perempuan ditanya Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dijawab di mana? Di langit. Tapi Nabi pernah nanya begini enggak ke Abu Bakar? Abu Bakar, di mana Allah? Pernah enggak ketemu hadis begitu? Umar, Allah di mana? Ada enggak hadis begitu? Enggak ada, Pak. Yang ada apa? Di Gua Sur, Nabi SAW membimbing Abu Bakar kepada satu kalimat. Abu Bakar lagi gemeteran, takut karena di atasnya orang kafir Quraisy. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, hei Abu Bakar, apa pendapatmu jika ada dua hamba Allah, salisuhumallah, yang ketiganya adalah Allah, disebut namanya ihsan, muraqabah, merasa bersama Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Yang Nabi ajarkan Abu Bakar apa? Allah bersama kita. Yang ditanya ke budak perempuan apa? Di mana? Allah. Selama budak itu menolak Tuhan berhala, maka dia disebut mukmin. Namun itu jangan jadiin taklim. Antum jadiin taklim sekarang ya. Di mana Allah? Ini jadi problem.
Padahal ini tidak pernah diajarkan di Quran. Di Quran, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa 7 ayat. Allah bersemayam di atas aras. Sebenarnya terjemahan ini berbahaya, Pak. Berbahaya terjemahan ini ya. Nah, mau tahu akidah Ahlussunnah mengenai Allah di mana atau tidak di mana? Mau tahu? Oke. Pelan-pelan ya. Surat Syura ayat 11. Ingat-ingat ini. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Sesuatu pun. Apapun yang terbayang dalam pikiran kita itu sesuatu. Coba bayangin tempat. Aras, terbayang? Kursi, bisa bayangin? Pasti nggak bisa bayangin. Kenapa? Udah pernah lihat aras belum? Udah pernah lihat kursi belum? Udah pernah ngelihat langit ketujuh belum? Belum, Pak. Ngelihat Afrika Utara aja belum lihat semua ya. Kecuali yang sudah pernah tugas ke situ. Udah ngelihat Paris belum? Udah di TV, bisa search internet ya. Kita belum ke sana, maka kita nggak tahu. Kalau saya belum pernah minum madu, nah kalau Ustadz Alnaf bilang, Ustadz, madu itu mirip dengan gula. Akhirnya kita bayang, oh kayak gula, tapi bukan gula. Oh bukan gula juga ya. Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Apapun yang tergores di sini, terbayang di kepala ini, itu bukan Allah. Kenapa? Allah bukan benda. Yang kita bayangkan pasti benda. Bisa bayangin yang bukan benda nggak? Allah bukan. Nah, syai' itu benda, Pak. Allah bukan benda. Coba lihat, kita ini benda hidup, butuh tempat. Maka salah satu karakter benda bertempat. Allah bukan benda. Makna ayat ini apa? Jika si benda bertempat, maka ayat ini mengartikan Allah tidak butuh tempat. Gitu artinya. Namun orang-orang mujassimah, orang-orang yang mensifati Allah dengan benda, sifat jisim, mengatakan Anda tidak bisa membayangkan sesuatu kecuali dia bertempat. Benar nggak? Coba bayangin sesuatu nggak ada tempat. Bayangin meja tapi nggak di tempat, nggak di dalam masjid, nggak di luar masjid, nggak di ruangan, nggak di mana-mana. Bisa bayangin nggak? Kita tidak bisa bayangkan. Nah, kelompok-kelompok yang ini ajarannya menyimpang ini mengatakan Allah itu ada dan sesuatu yang ada mesti bertempat. Nah, itu kelirunya. Ada itu ada macam-macam. Ada benda, ada yang tidak. Nah, ini perlu ada pemikiran dikit, Pak. Karena tadi minta kan? Mau kan? Jadi kalau disebut Allah bersemayam di atas aras, Allah bukan benda. Berarti Allah tidak perlu menempati aras. Jika disebut dalam hadis Imam Bukhari, yanzilu rabbuna, Allah turun sepertiga malam terakhir, maka tidak berarti turun dari atas ke bawah. Jika disebut wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Nih, kemana aja. Masa Allah ke toilet, kan gak lucu nanti itu ya, kan jorok. Gak begitu. Karena Allah bukan benda, maka Allah tidak butuh menempati tempat apa yang kita tempati. Apalagi kalimatnya yang ada ayat di mana di Quran. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kau mandang di situ wajah Allah. Karena Allah bukan benda, bukan berarti Allah menempati mana itu. Kan senior kita Ustadz Samad dituduh apa? Akidahnya sesat, Jahmiyah. Kenapa? Mengatakan Tuhan di mana-mana. Itu potongan videonya nggak benar ya. Yang motong video nanti Allah potong lidahnya hari kiamat, Allah potong tangannya hari kiamat. Hati-hati Pak, motong-motong itu. Dihisab nanti. Kalimatnya belum selesai. Karena Allah tidak benda, maka kalau disebut di Quran, kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah, bukan berarti Allah menempati itu. Karena Allah nggak butuh tempat. Lalu gimana? Ya udah serahkan saja kepada Allah. Ini yang disebut akidah ulama salafus saleh. Akidahnya para nabi, para sahabat nabi, para ulama tabi'in. Enggak mikirin, antum tahu Allah di mana, imannya nambah enggak? Enggak, Pak. Kalau orang meyakini Allah jauh di atas, capek mikirinnya.
Allahu Akbar, Allah jauh di atas. Padahal lagi sholat Nabi mengajarkan Allah di depanmu, hadis Sahih Bukhari. La yabzuqanna ahadukum, jangan meludah kemana? Ila amamihi atau tijaha amami, ke depannya. Kenapa? Allah di depannya, hadis Sahih Bukhari. Nabi itu fleksibel sekali ngomong begitu, karena semua sahabat sudah paham Allah bukan benda. Nah, orang yang sholat belum merasakan Allah di depannya, itu ngobrol sama tembok, Pak. Allahu Akbar, ngeliatin tembok atau ngeliatin sajadah. Tapi kalau dia terasa Allah bersamanya, nikmat. Zaqa ta'amal iman, dia merasakan nikmatnya iman. Nah, ini bedanya ahli zikir dengan ahli fikir. Ahli zikir zikir langsung, terasa Allah langsung. Kalau ahli fikir mikirin Allah, makanya nggak nyampe-nyampe. Allah nggak bisa dipikirin, ya. Nah, ini baru contoh, Pak. Contoh mengenai memahami akidah, bisa mudah, bisa susah. Oke, bagian akhir yang mau saya sampaikan, supaya kita bisa memahami bahwa banyak kelompok itu semuanya ahlus sunnah, kecuali kelompok-kelompok menyimpang dan mereka minoritas. Apa yang disebut iman? Biasanya kita dengar apa? Imannya ahlus sunnah itu, iman adalah pembenaran di kolbu. Terus apa lagi? Melafalkan dengan lisan, gitu ya. Terus amal dengan perbuatan. Ingat Bapak sampaikan, Allah itu bukan konsep ahlus sunnah, itu bukan definisi ahlus sunnah. Iman itu dalam akidah ahlus sunnah cuma satu, tasdiq bil qalbi, percaya. Coba buka rukun iman, ada berapa? 1, percaya kepada Allah. 2, antu'mina billah. Terus malaikatihi, terus kutubihi, kitabnya, terus rasulihi, terus sebelum qada tu'mina bil yaumil akhir, dengan hari akhir, terakhir baru dengan takdir. Ada nggak amal di situ? Di 6 itu ada amal nggak? Ada pelafalan nggak? Nggak ada. Karena kalau pelafalan masuk, kalau pengamalan masuk, Ammar bin Yasir kafir karena dia pernah nyembah berhala, tapi kalbunya mukmin. Nah, ini akidah ahlus sunnah. Kalau kita masukin amal, nanti orang yang nggak sholat kita langsung keluarkan dia dari akidah, nggak muslim. Orang beda faham sama kita, amalnya beda. Contohnya jenggotnya nggak ada, langsung dianggap nggak ahlus, karena amal dianggap bagian dari iman. Bahaya nggak? Ya, teman-teman saya ahbab tabligh baru lagi ngejos, Pak, nganggap serban bagian dari iman. Kalau ada ustadz nggak pakai serban, itu ustadz jahil, dia bilang gitu. Telinga ini denger, Pak. Tapi kita maklumi ini lagi ngejos nih ya, karena yang level-level lama sudah nggak begitu ya, malah pakai kopiah hitam, malah pakai santai. Itu lagi semangat. Jadi saya husnuzon yang baru-baru hijrah itu akan memandang orang yang beda paham dengan dia, imannya belum benar. Ini yang terjadi pada aliran LDII ya. Aliran macam-macam aliran, bahkan di sekitar kita ya. Sehingga terjadi teman-teman yang bermanhaj A menyalahkan yang bermanhaj B, menganggap imannya nggak sah akibat ini. Dalam akidah ahlus sunnah, iman itu cuma di kolbu, sedangkan perbuatan dan pelafalan itu disebut natijah atau lawazim atau furu', cabang, keharusan atau hak dari tasdik mesti dilafalkan, hak dari tasdik dengan kolbu mesti diamalkan. Maka orang yang kurang amal bukan berarti imannya batal, cuma kurang sempurna imannya, pembuktiannya kurang sempurna. Nah, ini contoh, kita ikut reuni 212, teman kita enggak, kita bilang inilah bukti iman, inilah iman. Kalau antum memahami begitu, itu jadi khawarij, Pak. Tahu khawarij? Khawarij kelompok ekstremis yang mengatakan siapa yang beda amal sama kita maka dia kafir. Yang pertama mereka kafirkan nggak tanggung-tanggung sahabat Nabi Ali, cuma beda satu sistem pemerintahan. Niat ini sekarang lagi banyak khilafah, kita semua menginginkan khilafah, tapi kok isu-isu khilafah nggak sahih nyampainya kepada kita.
Dalam persoalan khilafah, Khawarij mengatakan apa? Ali kafir, Muawiyah kafir. Jadi antum nggak usah kaget kalau nanti dikafir-kafirkan oleh orang-orang NII, Negara Islam Indonesia. Kita dianggap kafir, Pak. Sembelihan kita nggak dianggap boleh dimakan. Kenapa? Karena mereka pakai 3 konsep itu. Iman itu pembenaran, percaya dengan kolbu, harus dilafazkan, harus diamalkan. Bagi kita enggak. Yang 2 itu cuma natijah, buah dari iman atau cabang dari iman. Maka tadi Nabi mengatakan apa di khutbah? Innal imana bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu 60-an lebih, bahkan bid'u wa sab'un, 70 lebih cabang. Nabi sebut cabang. Yang asal mana? Percaya. Dengan begini kita akan memasukkan banyak orang ke Ahlus Sunnah. Itu sebabnya ketika Nabi ditanya, ketika terjadi perdebatan, perselisihan, kami ikut siapa wahai Rasulullah? Jawaban Nabi apa? As-sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Siapa kelompok mayoritas? Kelompok yang konsep imannya adalah fil qalb, di kolbu, cukup percaya kolbu, dan tidak menilai perbuatan sebagai bagian rukun iman. Dia anggap cuma sebagai buah iman. Nah, jadi nanti coba dilihat kita waktu nyetir ya, ada radio disetel ya, kita setel radio itu, ada jamaah nanya ke Ustadz, apa hukumnya menerima khitbah dari ikhwan yang dia menipiskan jenggot, berjenggot tapi tipis? Apa jawaban Ustadz itu? Tidak boleh terima, karena itu ahli bid'ah, sesat. Itu di radio, Pak. Radio ini lumayan populer hari ini. Dia ahli sunnah katanya, tapi dalam bab menghukumi orang nggak pakai ahlus sunnah, gaya Khawarij. Yang bunuh Ali Khawarij, Pak. Yang bunuh Ali Khawarij. Cuma karena nipisin, masih berjenggot tapi nipisin jenggot, dianggap tidak ahlus sunnah. Bahaya nggak tuh? Ya, bahaya nggak tuh? Bahaya itu, Pak. Ya, bahaya sekali. Jenggot masuk rukun iman nggak? Tapi kalau ada orang menghina jenggot Nabi baru kafir. Ya, tapi kalau orang cuma menipiskan jenggot, tidak kafir, nggak sesat. Itu babnya beda, ada di fikih. Maka perlu membaca hukum Islam itu lewat fikih. Fikih itu melahirkan nanti imam-imam mazhab itu. Imam mazhab bukan buat agama. Mereka cuma mengumpulkan ajaran-ajaran para sahabat. Nah, nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya tentang mazhab ataupun manhaj. Ya. Ba'da subuh ya, insyaallah. Di mana Ustaz? Di Masyitah ya, insyaallah. Perlukah bermanhaj? Perlukah bermazhab? Nah, nanti kita bahas lah. Kita bahas detail insyaallah. Baik, jadi konsep iman, nah, Ahlus Sunnah bagaimana? Udah cukup percaya. Adapun antum bisa jamaah rutin, berarti imannya full ya. Bisa mengamalkan jenggot, bisa berpakaian yang sesuai dengan syar'i, berarti imannya tambah bagus. Ditambah akhlak. Nah, itu nggak masuk kepada rukun iman. Jadi Imam Nawawi ditanya, ada orang ninggalin sholat bertahun-tahun, apa status imannya? Apa jawaban Imam Nawawi? Tanya dulu. Jadi makanya dulu ada proses penghakiman, pengadilan. Nggak langsung Pak dijudge orangnya kafir. Dimasukkan ke pengadilan, ditanya, ente ninggalin sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib atau karena males? Jawaban dia apa? Yang kedua, saya malas. Berarti dia fasik, bukan kafir. Kalau dia mengatakan sholat nggak wajib, dia kafir, karena dia telah mengingkari Allah dan Rasulullah lewat sholat yang dia ingkari. Gitu ya. Jadi kalau ada teman antum belum sholat, jangan bilang dia kafir. Itu objek dakwah kita, Pak. Itu objek dakwah kita. Teman-teman saya ahbab tabligh
tiba-tiba mereka datang ke lokalisasi di Jogja. Ini pernah saya ceritakan di tempat lain ya. Tempat itu tidak pernah disentuh oleh dai-dai seperti kami, dai-dai kampus, dai-dai masjid, kami nggak pernah. Ternyata di daerah lokalisasi di situ ada satu musola, imamnya gigolo. Bisa dibayangkan? Imamnya gigolo yang ngatur-ngatur jadwal si perempuan-perempuan yang asusila itu. Dan dia nggak bisa jadi imam kecuali minum dulu Pak, minum khamar dulu. Gua nggak bisa konsentrasi kalau nggak minum. Minum dulu Pak. Satu kali dia masuk angin, wajahnya berubah. Udah maju ke depan. Apa kata teman-teman kita ahbab tabligh? Afwan, Mas, kayaknya wajah ente kecapean. Kita pijit dulu ya. Pijit Pak di luar masjid. Akhirnya yang jadi imam dari teman-teman ahbab tabligh. Apa yang terjadi setelah itu? Selesai sholat segala macam, dia diajak makan. Loh, sholatnya udah selesai, diajak makan, nggak sholat lagi dia. Biarin aja, dibiarin, nggak dikafirkan, dibiarin aja. Setiap kali diskusi dia nguping aja dari belakang pintu ya. Jadi nanti antum kalau ada buat kajian, teman kita nguping di belakang pintu, nggak usah tersinggung, nggak apa-apa, biarin aja ya. La ba'sa bih ya, la tubali bihi, nggak usah dihiraukan, biasa aja. Atau malah dia mau cari kesalahan kita, nggak apa-apa. Akhirnya hari kedua setiap kali makan ajak makan, ngobrol ajak ngobrol terus. Hari ketiga biasanya ahbab tabligh langsung keluar Pak, langsung mau pindah. Biasanya kan begitu ya. Orang ini mulai ngerasa aneh, loh kok udah pergi aja, dikira mau sebulan di situ, ternyata cuma 3 hari. Akhirnya dia bilang apa? Tolong ajak saya sama kalian. Apa kata amir jamaahnya? Baik, baik. Kalau gitu kami antar ente ke Temboro. 3 bulan Pak di situ. Pulang-pulang jadi imam benar, yang memperlakukan dia seperti manusia benar itu jamaah tabligh. Maka antum yang nggak ikut khuruj, nggak usah mengatakan itu jamaah kompor, ya, nggak usah begitu Pak. Dia masih ahli sunnah. Hidayah yang mahal itu yang nganterin mereka. Nggak lama 3 tahun dia mengamalkan itu. Ba'da Jumat seperti ini, zikir Pak di pojok. Zikir tapi udah nggak gerak, udah begini aja. Tahu-tahu temannya manggil, Mas, dipegang pundaknya, jatuh. Ternyata nyawanya sudah nggak ada. Baru 3 tahun hijrah. Ternyata puluhan tahun dia fasik, qalbunya mukmin. Qalbunya mukmin. Maka jangan pernah nilai orang dengan maksiatnya. Jangan-jangan itu maksiat dia terakhir. Jangan sucikan orang dengan taatnya. Jangan-jangan itu taat dia yang terakhir, nanti dia jadi pemaksiat. Nauzubillah min dzalik. Jangan merasa sok suci Pak. Jangan-jangan ini hari terakhir kita suci. Taib. Jadi ahlus sunnah itu sawadul a'zam, kelompok yang besar. Konsep imannya ini yang membuat kelompoknya, jamaahnya jadi banyak. Mayoritas antum cari mulai dari Jakarta sampai ke Tanja. Tanja itu daerah ujungnya Maroko ya, ketemu dengan Andalus, Spanyol. Itu semua akidahnya kebanyakan 90% ahli sunnah. Ahli sunnah semua. Dan konsepnya seperti yang kita sebutkan ini. Ya. Nah, kira-kira ini tentang syarah pendek mengenai seri akidah ahlus sunnah. Taib, itu dari kami. Semoga oleh ilmu sedikit itu bermanfaat kepada kita. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua ilmu itu dari Allah, kami minta ampun kepada Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.